Video ini akan membahas tentang algoritma SJF atau Shortest Job First. Algoritma SJF ini akan ada dua versi, yaitu versi non-preemptive dan versi preemptive. Cara kerja algoritma SJF adalah dengan membandingkan proses yang ada dan memberikan CPU kepada proses yang memiliki CPU bars terkecil. Untuk lebih mudahnya kita akan lihat pada contoh berikut ini. Misalkan ada 4 proses P1, P2, P3, dan P4 dengan bars time masing-masing 6, 8, 7, dan 3. Seperti yang kita tahu, SJF akan membandingkan proses dan memberikan CPU kepada proses dengan bars time yang terkecil. Kita anggap semuanya di sini tiba pada waktu 0 milidetik. Berdasarkan informasi pada tabel ini, maka urutan eksekusinya adalah sebagai berikut. Pertama, bars time terkecil adalah P4. Maka P4 akan dieksekusi lebih dulu ke dalam CPU dari milidetik ke 0 sampai ke 3. Kemudian proses P4 berakhir. Maka proses selanjutnya yang milik bars time terkecil adalah 6. Berarti giliran P1 untuk dieksekusi dari milidetik ke-3 sampai milidetik ke-9, dimana ini didapat dari 3 ditambah 6 sama dengan 9 ya. Dia akan berakhir di milidetik ke-9. Setelah itu selanjutnya tersisa 2 proses, yaitu P2 dan P3. Yang terkecil adalah P3. Maka P3 dieksekusi dimulai dari milidetik ke-9 sampai ke-16 ya. 9 ditambah 7 sama dengan 16. Dan yang terakhir dieksekusi adalah P2 dengan bars time 8, 16 ditambah 8 sama dengan 24. Jadi ini seluruh prosesnya. Untuk menghitung waktu tunggunya, kita ingat rumusnya, yaitu waiting time sama dengan turnaround time dikurangi bars time. Sedangkan untuk mendapatkan turnaround time ini adalah completion time atau waktu selesai dikurangi arrival time. Berarti untuk menghitung waktu tunggu rata-rata, untuk P1 turnaround time-nya 9 dikurangi 0 ya waktu kedatangannya, berarti otomatis ini 9. Kemudian P2 turnaround time-nya 24, P3 16, dan P4 adalah 3. Berarti waiting time-nya P1 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Kemudian untuk P2 24 dikurangi 8 sama dengan 16. P3 16 dikurang 7 sama dengan 9. Dan P4 3 dikurang 3 sama dengan 0. Karena ada 4 proses, berarti untuk menghitung waktu tunggu rata-ratanya adalah 3 ditambah 16 ditambah 9 ditambah 0 kemudian dibagi 4. Hasil akhirnya adalah 7 milidetik. Sebagai perbandingan, kalau kita menggunakan algoritma penjadwalan FCFS, maka waktu tunggu rata-ratanya nanti adalah 10,25 milidetik. Algoritma SJF ini yang ada pada contoh ini merupakan algoritma SJF versi non-preemptive. Kenapa dia disebut sebagai SJF non-preemptive? Ini karena ketika suatu proses sudah dijalankan di dalam CPU, maka proses tersebut akan terus menahan atau menggunakan CPU sampai dia melepaskannya.
Misalkan ketika sudah diakhiri prosesnya ataupun ketika dia meminta input output. Walaupun mungkin selama proses tersebut berjalan ada proses baru yang datang di antrian yang memiliki burst time terkecil. Di contoh ini kebetulan saja prosesnya semuanya tiba pada waktu 0 milidetik. Kalau mereka tiba pada waktu yang berbeda-beda, misalkan P1 tiba di waktu 0 milidetik dan P4 tiba di waktu 1 milidetik. Maka yang terjadi nanti ketika P1 sedang berjalan dan di milidetik ke-1 P4 ini datang, maka P1 ini tetap berjalan sampai burst time-nya habis atau dia menyelesaikan prosesnya. Baru kemudian diikuti oleh proses P4. Sedangkan kalau versi preemptif, ketika P4 itu datang di milidetik ke-1, maka proses P1 ini akan dibandingkan dengan proses P4. Nah, ketika dibandingkan ternyata P4 ini yang punya burst time terkecil, sehingga proses P1 akan keluar dari penggunaan CPU dan digantikan oleh P4. Itu yang versi preemptif. Algoritma penjadwalan CPU versi preemptif itu disebut juga sebagai algoritma shortest remaining time first atau SRTF. Sekarang kita lihat ada 4 proses di sini, yaitu P1, P2, P3, P4 dengan waktu kedatangan yang berbeda-beda 0, 1, 2, dan 3. Kemudian waktu barsnya adalah 8, 4, 9, dan 5. Urutan penggunaan CPU-nya untuk algoritma SRTF adalah sebagai berikut. Yang pertama kita lihat waktu kedatangan yang paling awal adalah P1 dengan waktu barsnya adalah 8. Karena P1 yang datang lebih dulu, maka otomatis langsung dimasukkan ke dalam CPU untuk diproses. Ketika P1 sedang berjalan, di milidetik ke-1, P2 itu datang dengan waktu bars 4. Dan P1 ini waktu barsnya itu sekarang 7 karena dia sudah menjalankan selama 1 milidetik. Waktu bars yang tersisa adalah 7. Ketika dibandingkan 7 dengan 4, yang lebih kecil adalah 4, maka P2 yang akan dijalankan. Di sini kita buat dulu sisanya ya, sisa 7 untuk P1 tadi. Sementara P2 berjalan, pada milidetik kedua datanglah P3 dengan waktu bars adalah 9. Misalkan dia sudah di titik ini 2 milidetik ya. Waktu di 2 milidetik ini P2 ini bars time-nya sisa 3. Ketika dibandingkan dengan P3 masih P2 yang terkecil bars time-nya, maka dia akan terus berjalan sampai ketika di milidetik ketiga itu datanglah P4. Di sini sisa 2 waktu burst time untuk P2. Ketika kita bandingkan dengan semuanya ini yang ada di antrian ya, tetap masih P2 yang terkecil, maka dia akan dilanjutkan diselesaikan sampai akhir di milidetik kelima. Dari yang tersisa ini, karena mereka sudah menunggu, tinggal kita bandingkan mana yang terkecil di antara sisanya ya. P4 yang terkecil dengan burst time 5, maka diselesaikanlah sampai di milidetik ke-10. Kemudian antara P1 dan P3 yang terkecil adalah P1, waktu itu sisanya 7. Maka dari 10 ditambah 7 ya, berarti sampai ke milidetik ke-17. Dan yang terakhir baru P3, 9. Sampai ke milidetik ke-26. Jadi seperti itu urutannya berdasarkan
tabel Gantt chart. Dari tabel Gantt chart ini bisa kita hitung waktu tunggu rata-ratanya. Pertama, hitung dulu waktu penyelesaiannya atau turnaround time-nya. P1 hasilnya 17, P2 hasilnya 4, P3 hasilnya 24, dan P4 hasilnya 7. Kemudian untuk mendapatkan waktu tunggu, turnaround time dikurangi dengan waktu burst time. Jadi hasilnya adalah 6,5 milidetik. Jika penjadwalannya menggunakan SJF versi non-preemptif, maka nanti hasilnya adalah 7,75 milidetik untuk waktu tunggunya. Jadi perbedaannya kecil ya. Jadi sekian materi tentang algoritma SJF. Sampai jumpa pada video selanjutnya.